Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu sekalian, khususnya para handetolan orang Jawa Timur dan orang Bojonegoro, lebih khusus lagi, berikut ini saya akan membawakan cerita sejarah Bojonegoro selama 12 abad terakhir. Widih, ini akan panjang, lumayan panjang, supaya para pendengar kapok gitu. Bukan, supaya paham gitu ya, bukan supaya kapok. Maaf. Kalau subscribe ke channel ini nggak usah disuruh mestinya ya, kalau suka silahkan subscribe, tapi mungkin kita bisa mohon untuk para pengunjung mengunsubscribe channel-channel yang lain. Ini kereda bukannya mempromosikan untuk subscribe sini, malah suruh subscribe channel yang lain. Insya Allah ini sejarahnya agak komplit ya. Di luar sana ada yang babat Bojonegoro itu dari zaman Mataram, tapi ini dari lebih awal lagi. Tapi kalau komplit kepanjangan, mungkin kita coba ringkasnya sehingga durasinya menjadi cuma 1 detik. Wah, biar capek kalau jadi 1 detik. Apa yang mau diceritakan dalam 1 detik ya kan? Tidak seringkas itulah, ini malah panjang nih. Udah diringkas tapi tetap panjang ya. Apa boleh buat. Ini tidak melalui Bojonegoro ya, tapi termasuk sekitarnya yang sebetulnya zaman dulunya itu satu kesatuan, khususnya daerah Cepu dan sekitarnya. Tapi nggak sampai meluasnya sekitarnya itu sampai Tasikmalaya gitu, enggak, kejauhan kalau ke sana. Jadi ya, Alkisah dari dulu sekali peradaban manusia di mana-mana di dunia ini itu berkembang di sekeliling air. Nah, di Bojonegoro itu ada sungai besar melintang, itu Bengawan Solo ya kan. Tentulah ini jadi tempat yang favorit untuk pemukiman atau tempat tinggal manusia, yaitu manusia normal ya kan. Kalau manusia aneh, ada yang sukanya tinggal di atas pohon selingkri gitu di atas. Apa ini kan, kapan sih daerah Bojonegoro Cepu ini mulai kocap dalam sejarah politik Jawa? Nah, kira-kira itu di zaman Empu Sendok gitu ya, Kerajaan Medang zaman Empu Sendok di sekitar abad ke-7 atau ke-8, di saat muncul juga Kerajaan Sriwijaya 12 abad yang lalu nih. Yang duluan trubus gitu ya, muncul ke permukaan itu suatu daerah yang namanya Luaram. Angel mentaya jenis. Luaram ini sekarang geser ya, nama Sanskertanya itu berubah menjadi Ngloram. Di Cepu sana ada daerah namanya Ngloram. Zaman sekarang itu mau dihidupkan lagi airportnya ya, segera mungkin mau diresmikan daerah Ngloram. Disitulah nun jauh 12 abad yang lalu ada daerah namanya Laram. Di situ ada satu kerajaan bawahan, ya bawahan Medang dan bawahan Sriwijaya juga, karena Medang adalah bawahan Sriwijaya pada waktu itu ya kan. Nah, terus pada saat geger Jawa Medang itu menyempal dari Sriwijaya dan mereka bersaing berperang. Laram ini kemudian dijadikan basis oleh orang-orang Sriwijaya, yaitu basis untuk balas dendam menyerang kerajaan Medang, dan bukannya basis untuk jualan empe-empe ya kan, dan juga bukannya basis untuk berbalas pantun ya kan. Kucing kurus mandi di papan, cakep, sudahlah, nggak usah pakai pantun, ini juga nggak nyambung ya kan. Basisnya basis untuk perang. Jadi Alkisah, pada waktu itu Laram dipimpin oleh Pak Haji ya, Haji Purawari namanya. Tapi haji zaman itu bukannya muslim, melainkan haji itu gelaran untuk raja kecil atau raja bawahan. Purawari ini jagoan lokal karena di backing sama pasukan komando Sriwijaya. Karena seperti itu, maka kekuatannya kemudian mengadakan serangan dadakan, menyerang kerajaan utama Jawa yaitu kerajaan Medang yang dipimpin oleh Dharma Wangsa Teguh, dan berhasil. Kalau gagal nggak usah diomongin. Istana Medang di Watan dulu namanya, ibu kotanya yang terakhir ditempati Dharma Wangsa, atau
zaman sekarang daerah Maospati Magetan, diobrak-abrik oleh Wurawari. Seluruh kotanya yang diobrak-abrik ya, bukan hidangan makanannya tok yang diobrak-abrik. Nanggung kalau hidangan makanan tok diobrak-abrik. Rajanya terus dibantai habis, nyaris habis. Keluarga raja dibunuh, rajanya dibunuh, pasukannya dibunuh, dan seterusnya. Sehingga kucar-kacirlah Medang itu, yang lain-lain bingung melepaskan diri. Habis itu Laram alias Cepu Bojonegoro kemudian muncullah menjadi kerajaan terkuat se-Jawa untuk beberapa lama, yaitu dari sekitaran tahun 1006 atau 1007 Masehi sampai sekitar 1032 Masehi alias 25 tahun. Sekali lagi, bukan sekedar 1 atau 5 tahun, tapi 25 tahun. Lumayan kan ya? Selama sekitar 25 tahun, Cepu Bojonegoro menjadi kerajaan terkuat se-Jawa. Di backing sama kerajaan terkuat se-Nusantara, yaitu Sriwijaya. Widih, ganteng ya kan? Terus habis itu apa? Punah. Walah. Punah kebangga. Punahnya kenapa? Pertama, itu awalnya karena backingnya yaitu Sriwijaya melemah karena diserang dari kerajaan India, Nehi ya kan, Wurawari sendiri. Terus di Jawa juga agak kalang kabut karena dia diserang oleh Airlangga, menantunya almarhum Dharma Wangsa Teguh, yang menuntut balas bersama keturunan-keturunan Pusendok dari berbagai daerah. Maka Haji Wurawari pun kalah, dia wirawiri bingung. Dan dia bukan sekedar kalah, tapi bisa dibilang punah. Kenapa kok dibilang punah? Namanya juga digempur musuh yang punya rasa dendam yang bertahun-tahun ya kan. Zaman itu nggak mungkin lah setelah kalah terus dielus-elus ya kan. Airlangga itu bukannya lelaki alay ya kan. Laram terus disapu bersih dan kemungkinan dia dijadikan semacam daerah angker, daerah yang ditabukan. Sejak itu untuk beberapa lama dia menghilang dari percaturan politik atau sejarah Jawa. Blas seperti hilang ditelan oleh Buto Ijo atau Buto Cakil. Pusatnya Jawa kemudian pindah ke istananya Airlangga di Kahuripan, yaitu di Sidoarjo di zaman sekarang. Gak ada lagi tokoh yang berani terang-terangan membangun Laram, takut menyinggung perasaan Kahuripan. Seperti kita ketahui, sejarah itu umumnya ditulis oleh para pemenang. Nah, kalau di sejarah itu ditulis Laram itu sebagai pemberontak lah, apalah. Yang sebetulnya dia itu jangan-jangan mungkin legitimasinya sebetulnya kuat juga. Karena toh dia bekerja atas nama Sriwijaya, yang Sriwijaya itu memang induknya Nusantara pada waktu itu. Gitu. Nah, setelah berapa lama mungkin kita bisa tanya, kapan terus Bojonegoro itu muncul di belantika perpolitikan Jawa? Zaman Mojopahit. Gitu misalnya. Jadi setelah menghilang beberapa lama, pas zaman Mojopahit, dia muncul kembali. Tidak di posisi Laram atau Cepu itu, tapi muncul kembalinya di dua kutub, yaitu kutub barat, Lasem, dan kutub timur, daerah Bojonegoro sekarang, itu dulu namanya Matahun. Itu. Lasem dan Matahun itu termasuk negeri bawahan Majapahit yang utama. Kenapa bisa dibilang utama? Karena yang memimpinnya itu disebut Bre Matahun dan Bre Lasem itu biasanya dijabat sama bangsawan Majapahit yang merupakan lingkaran dekat raja. Yaitu Raja Majapahit, tentu saja bukan raja dari tanah Batak. Jauh banget itu ya kan? Kalau dari tanah Batak itu yang terkenal biasanya Raja Guguk. Nah, beda lagi ini urusannya. Matahun itu nama Bojonegoro yang jadul, ya kan? Sedangkan Lasem sampai sekarang namanya masih tetap Lasem. Kurang Lasem. Nggak pakai kurang, ya kan? Jayanya Majapahit itu kira-kira abad ke-14. Jadi dari abad ke-11
Dia hilang, muncul lagi abad ke-14. Kalian belum pada lahir itu semuanya. Ya kan? Jangan sombong. Gak tahu pasti misalnya. Gak tahu sombong. Oke, kita lanjut ya. Sejak itu Tuban, Bojonegoro, Lamongan atau dulu namanya Kambang Putih, Mataun, Kabalan bersama-sama Lasem juga itu menjadi pintu masuknya imigran dari negeri Cina, khususnya ya Indochina, Cina dan lain-lain. Konon ya leluhur pendiri pabrik rokok HM Sampurna tuh ada Pak Lim Sing T dan orang tuanya itu juga bermigrasi ke Jawa lewat jalur Tuban, Lamongan, Bojonegoro ini. Satu lokasi lagi yang elit di zaman Majapahit kemudian muncul ya di daerah sekitar Bojonegoro disebut sebagai daerah Rajegwesi. Nah, sampai sekarang nama ini masih dipakai ya. Posisinya itu kalau zaman sekarang di Umpak Dalam, Bojonegoro. Nah, jadi ya ini jangan suka terpaku pada cerita ketoprak. Salah. Kena ngapus itu ya Anda sekalian kalau mendasarkan sejarah itu pada cerita ketoprak. Berbeda dari cerita ketoprak itu ya. Tentara-tentara Majapahit pada waktu itu perangnya tidak sekedar mengandalkan keris dan pentungan. Alah, perang kok. Keris itu bengkok-bengkok kita udah tahu ya, dan pentungan itu ya pentungan ya kan. Tapi sejak zaman Singosari sebetulnya mereka sudah pakai mesiu, bahan peledak, dan meriam-meriam. Meriam itu nyontoh dari orang-orang Cina, Tiongkok sana ya, dan makin lama makin disempurnakan. Nah, di zaman Majapahit itu sentra pembikinan meriam-meriam andalan adanya di daerah Rajegwesi itu di Mataun, ya kan? Itu banyak orang Bojonegoro sampai sekarang nggak tahu ya, tapi sebetulnya itulah faktanya. Rajegwesi dulu adalah pusat-pusat pembikinan meriam andalan Majapahit. Wesi itu artinya wesi, Rajegwesi itu artinya mbuh, artinya apa? Tapi serasa ya sebagai orang Jawa mungkin nangkep maknanya sekitaran dari Rajegwesi itu kerajinan wesi atau penggiat besi atau penempa besi. Wallahu alam. Mungkin itulah asal mula muncul Rajegwesi karena industri meriam itu, dan bukannya muncul karena di situ banyak sentra keluak untuk bikin rawon. Gak ada hubungan sama rawon.